Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan berbicara logika komputer tentang logika proposisi. Ya, proposisi adalah setiap pernyataan yang hanya memiliki satu nilai kebenaran. Jadi hanya satu, kita tinggal benar atau salah, begitu ya. Nah, jadi tidak mungkin kedua-duanya. Itulah disebut dengan istilah proposisi. Nah, sementara logika proposisi adalah logika yang memproses penarikan kesimpulan secara logis atau sering disebut sebagai logical derivation dan proposisi-proposisinya. Istilah lainnya ada juga yang menyatakan propositional logic atau propositional calculus. Nah, logika proposisi adalah logika pernyataan majemuk yang disusun dari pernyataan-pernyataan sederhana yang dihubungkan dengan penghubung boolean atau Boolean connection. Nah, beberapa aplikasi dalam ilmu komputer yang dapat digunakan itu adalah untuk merancang sirkuit elektronik digital, merancang kondisi atau persentan pada program, query, untuk basis data dan program pencarian atau search engine ya. Nah, berikutnya ada nanti namanya kalimat deklaratif atau pernyataan yang hanya memiliki satu nilai kebenaran. Kalimat benar saja atau salah saja, akan tetapi tidak keduanya, seperti proposisi tadi ya. Nah, jadi kalau kalimat namanya kalimat derivatif. Pada umumnya, bentuk proposisi adalah kalimat berita yang bisa ditentukan kebenarannya. Jadi dia bukan kalimat perintah atau kalimat tanya. Mungkin kita sama-sama udah paham ya ketiga jenis kalimat tersebut. Proposisi sederhana juga dapat ditulis dengan lambang-lambang atau simbol P, Q, R, S, atau P1, P2, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau dari segi nilai kebenarannya, suatu proposisi itu dapat dilambangkan ada dua. Jadi kalau benar bisa ditulis B atau T atau true atau di dalam sistem nanti coding kita dibuat jadi angka 1 gitu ya. Nah, kalau salah kita tulis dengan S atau F, false atau 0. Itulah jadi lambang-lambang yang ada seperti itu. Nah, kita ambil contoh. Di sini dinyatakan Muhammad Hatta adalah presiden pertama Indonesia. Nah, jadi kita dapat pahami dia adalah proposisi. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa dia adalah salah. Gitu. Jadi tidak diragukan lagi. 2 tambah 2 sama dengan 4. Gimana? Proposisi atau bukan? Iya, jelas dia proposisi ya. Karena kita juga udah tahu nilai kebenarannya bahwa 2 tambah 2 adalah benar 4. Mengapa komputer berguna? Nah, ini proposisi apa bukan? Iya, bukan ya. Karena tadi sudah dinyatakan bahwa proposisi itu menggunakan kalimat berita, sementara di sini adalah kalimat tanya. Jadi dia bukan proposisi. Kemudian ada X tambah 4 sama dengan 10. Apakah ini proposisi? Iya, juga bukan proposisi. Kenapa? Karena kita tidak tahu benar atau salahnya. Ya kalau X-nya 6, maka nilainya 10 benar. Tapi kalau X-nya bukan 6, nah, jadi masih banyak peluang-peluang yang ada sehingga dia bukan proposisi. Gitu. Kemudian pelajari materi kuliah logika komputer dengan baik, katanya. Ini juga bukan proposisi. Kenapa? Iya, karena dia menggunakan kalimat perintah. Oke, jadi itu contoh-contoh proposisi yang ada ya. Untuk sederhana. Baik, berikutnya kita akan berbicara masalah operator logika. Nah, proposisi sederhana sering juga disebut sebagai proposisi atom. Ya, proposisi atom. Nah, gabungan dari beberapa proposisi atom itu disebut sebagai proposisi majemuk. Bisa dibayangin ya? Nah, untuk menggabungkan beberapa proposisi atom tersebut, maka diperlukanlah yang namanya operator atau penghubung logika. Itu dia. Jadi kalau yang sederhana namanya atom, lalu kalau yang dari beberapa atom itu namanya majemuk, dan untuk memperoleh majemuk tersebut,
butuh namanya penghubung logika. Nah, ada dua jenis operator logika secara dasar ya. Nah, ada namanya operator atau unary. Nah, itu adalah negasi. Negasi itu dilambangkan dengan seperti ini ya. Jadi, ini lambang tidak hingga atau boleh juga siku seperti ini. Tergantung sumber yang nanti diperoleh ya. Lalu ada operator biner atau binary. Ini ada beberapa jenis. Ada namanya konjungsi, ya tanda siku ke bawah seperti ini. Atau disjungsi, seperti huruf V. Atau disjungsi eksklusif, atau eksklusif OR. Tanda seperti ini ya. Ada namanya implikasi. Implikasi itu panah satu arah. Dan biimplikasi itu panah dengan dua arah. Nah, sekarang kita akan bercerita bagaimana hierarki penghubungnya. Jadi, tadi kan kita bilang bahwa atom-atom itu akan menjadi sebuah kalimat majemuk apabila ada kalimat penghubung atau operator logikanya. Nah, untuk negasi itu selalu menggunakan kata tidak. Ya, selalu menggunakan kata tidak, tapi tidak harus tidak. Boleh juga dengan kata yang lain. Kita ambil contoh ya. Nah, tidak titik-titik begitu. Ya, tidak titik-titik. Jadi ada kalimatnya tidak titik-titik. Nanti akan kita ambil contoh lebih dalam lagi. Itu negasi. Kalau konjungsi kalimatnya itu titik-titik dan titik-titik. Jadi kalimat penghubungnya itu adalah dan. Bisa dipahami ya? Nah, kalau disjungsi dia kalimatnya titik-titik atau titik-titik. Itu dia. Jadi menggunakan kata atau penghubungnya. Lalu ada namanya implikasi. Implikasi tadi ya, implikasi itu simbolnya tanda panah satu arah. Kalimatnya dia dimulai kata jika. Jika titik-titik, maka titik-titik. Begitu dia. Oke. Sedangkan biimplikasi itu simbolnya tanda panah dua arah. Ingat ya, yang penting panahnya ini aja. Mau ini garisnya dua, bebas-bebas saja. Yang penting dia simbolnya panah dua arah, ini satu arah. Nah, kalau biimplikasi, kalimatnya nanti titik-titik, jika dan hanya jika, titik-titik. Begitu dia. Jadi di tengah. Oke, sampai sini bisa dipahami? Baik. Nah, berikutnya kita akan membahas tabel kebenaran ya. Jadi namanya tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu ini ada tadi sudah kita pelajari masalah operator-operator. Yang pertama adalah negasi. Apa tadi negasi? Negasi lawan ya. Atau sering menggunakan kata tidak. Nah, seperti kita bahas tadi, tidak semuanya menggunakan kata tidak. Contoh, P itu 0. Jadi dalam hal ini dilambangkan dengan P. Apakah harus P? Tidak, bebas. Mau A, mau S, bebas. Tapi pada umumnya adalah P, atau ada juga yang A. Nah, P 0. Berarti salah gitu ya. Kalau P-nya 0, maka negasinya adalah 1 atau benar. Kalau P-nya 1, berarti negasinya adalah 0. Bisa dipahami? Kita ambil contoh. P ya, P itu adalah mewakili dari sebuah kata Ani seorang mahasiswa. Maka negasinya negasi dari P adalah Ani bukan seorang mahasiswa gitu ya. Bisa dipahami? Misalkan begini. P adalah Budi seorang laki-laki. P Budi seorang laki-laki. Nah, berarti negasinya apa? Berarti negasinya Budi bukan seorang laki-laki. Bisa dipahami? P adalah Budi seorang laki-laki. Berarti negasi P adalah Budi bukan seorang laki-laki. Tapi bisa juga kita buat P adalah Budi seorang laki-laki, bisa kita buat menjadi negasi P adalah Budi seorang wanita. Bisa dipahami? Jadi itu tadi saya mintakan
tidak perlu menggunakan kalimat tidak. Itu dia. Oke? Baik. Kita lanjut. Yang kedua ada namanya konjungsi, ya. Tadi ya, konjungsi. Konjungsi tadi dilambangkan dengan seperti tanda huruf V tapi terbalik ya. Nah, konjungsi. Konjungsi itu nanti akan menggabungkan dua atom. Tadi kan dua atom. Nah, yang pertama itu bernilai salah atau kita lambangkan dengan P. Yang kedua nanti kita lambangkan dengan Q. Nah, yang pertama bernilai salah, yang kedua bernilai salah, maka hasilnya menjadi salah. Bisa dipahami? Kalau kalimat yang pertama bernilai salah, kalimat yang kedua bernilai salah, maka hasilnya juga bernilai salah. Nah, tapi kalau kalimat pertama bernilai salah, kalimat kedua bernilai benar, hasilnya juga salah. Seterusnya, kalau pertamanya benar, keduanya salah, hasilnya juga salah. Tapi, kalau pertamanya benar, kalimat keduanya benar, maka hasilnya bernilai benar. Bisa dipahami kira-kira? Oke, kita ambil contoh begini. P, harimau adalah binatang buas. Q, Malang adalah ibu kota Jawa Timur. Jadi kalimat pertama, harimau adalah binatang buas. Kalimat yang kedua, Malang adalah ibu kota Jawa Timur. Maka kedua kalimat ini, kalau disatukan dengan konjungsi, ya kalau disatukan dengan konjungsi, maka bisa kita buat menjadi harimau adalah binatang buas dan, dia ada kata dan-nya, dan Malang adalah ibu kota Jawa Timur. Itu dia. Nah, sementara kalau kesimpulannya ditanya, kesimpulan yang seperti ini ya, kesimpulan seperti ini ditanya, apa hasil dari kesimpulan ini? Nah, hasil dari kesimpulannya kita lihat, harimau adalah binatang buas, benar atau salah? Nah, kalau kita lihat, harimau adalah binatang buas, ini adalah nilainya adalah benar. Oke, ntar kita ganti warnanya. Harimau adalah binatang buas, nilainya adalah benar. Nah, nilainya adalah benar. Kemudian, kalau dilihat lagi, kalimat berikutnya, ya, ini nilainya adalah benar. Malang adalah ibu kota Jawa Timur. Benar apa salah? Iya, salah. Sekarang kita lihat. Kalimat pertama benar, kalimat kedua salah, maka kesimpulannya adalah iya, kesimpulannya kita lihat di sini. Kalimat pertama benar, kalimat kedua salah, maka kesimpulannya adalah salah. Berarti jawaban dari sini nanti adalah salah. Bisa dipahami? Agak repot memang, jadi jangan dimasukkan ke logika berpikir, tapi masukkan ke ketentuan yang ada. Ya, ketentuan yang ada. Contoh, P 1 tambah 1 sama dengan 2. Q 2 tambah 2 sama dengan 4. P, ya P, atau sebut di sini, P sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Q-nya, ya, Q-nya 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, kalau kita lihat di sini, kalimat yang pertama ini bernilai apa nih? Ya, bernilai benar. Ya. Gitu dia. Kalimat yang kedua ini bernilai benar. Nah, kalau pertama benar, kedua benar, maka nanti kesimpulannya adalah benar. Bisa dipahami? Maka kesimpulan dari ini bisa kita tuliskan P ya dan Q itu bernilai
benar. Oke? Nah, untuk menghafalnya sederhana, untuk P dan Q, dia akan bernilai benar kalau kedua-duanya benar. Atau kalimat pertama, kalimat keduanya benar, baru bernilai benar. Yang lainnya pasti salah. Perhatikan ini. Semua yang lainnya pasti salah. Jadi itu aja yang perlu diingat. Ya. Dia akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Itulah konjungsi. Oke? Baik, kita lanjut. Berikutnya, kita akan membahas yang namanya disjungsi. Disjungsi itu seperti kita sudah bahas sebelumnya, disjungsi itu dilambangkan dengan V, ya, dilambangkan dengan V seperti ini ya, dilambangkan dengan V. Nah, kemudian kalau kalimatnya dihubungkan dengan kata atau, ini kata atau. Kita ambil contoh seperti contoh yang sama. P, harimau adalah binatang buas. Ki, Malang adalah ibu kota Jawa Timur. Ini hanya contoh yang sama, tapi bukan harus ini, gitu kan? Saya buat contoh yang sama supaya bisa membedakan. Harimau adalah binatang buas dan Ki adalah Malang ibu kota Jawa Timur. Dari tabel kebenaran disjungsi, kalau kita lihat pada saat P bernilai salah, maka Q bernilai salah, maka hasilnya adalah salah. Ya. Kalau P-nya salah, kalimat pertamanya salah, kalimat keduanya benar, maka kesimpulannya benar. Kalau kalimat pertamanya bernilai benar, kalimat kedua bernilai salah, maka hasilnya adalah benar. Kalau kedua-duanya benar, kalimat pertama benar, kalimat kedua benar, maka hasilnya adalah benar. Ini tabel kebenarannya. Sehingga kalau kita lihat contoh di sini, harimau adalah binatang buas. Benar apa salah? Ya, benar ya. Malang adalah ibu kota Jawa Timur. Benar apa salah? Ya, salah. Maka, kalau menggunakan disjungsi seperti ini, harimau adalah binatang buas atau, jadi kata penghubungnya menggunakan kata atau Malang adalah ibu kota Jawa Timur. Kesimpulannya bagaimana? Iya, kesimpulannya lihat di sini. Kalimat pertama benar, kalimat kedua salah, maka kesimpulannya adalah benar. Maka jawaban di sini adalah benar. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Nah, tapi kalau misalkan saya buat begini, P itu adalah 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu dia. Q 1 tambah 2 itu lebih besar dari 5. Nah, ada contoh seperti ini, ada soal misalnya. P 1 tambah 1 sama dengan 3. Q 1 tambah 2 lebih besar dari 5. Nah, kalau kita lihat pernyataan P, nilainya apa? Ya, nilainya adalah salah. Pernyataan Q, nilainya apa? Ya, salah. Ya kan? Nah, pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, berarti hasilnya apa? Ya, tengok kemari ya. Nah, pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, sehingga kita dapat kesimpulan hasilnya adalah salah. Maka di sini nanti jawabannya adalah salah. Bisa dipahami? Iya. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan, kalau kita lihat di sini tabel kebenaran dari disjungsi, nah, kita bisa tarik suatu kesimpulan bahwa dia akan bernilai salah kalau kedua-dua pernyataan adalah salah, gitu. Kalau yang lainnya pasti benar, gitu. Jadi akan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Oke, bisa dipahami ya? Baik. Nah, berikutnya kita akan menuju ke tabel kebenaran implikasi.
Nah, implikasi tadi sudah kita bahas, ini lambang implikasi ya, lambang implikasinya. Nah, implikasi tabel kebenaran itu adalah jika pernyataan pertama salah, dia akan bernilai yang pertama salah, kedua salah, maka bernilai benar. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, bernilai benar. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, dia bernilai salah. Pernyataan pertama bernilai benar, pernyataan kedua bernilai benar, dia juga akan bernilai benar. Nah, ini yang harus dipahami atau diingat tabel kebenarannya. Kita ambil contoh yang sama, biar paham ya. Kita ambil contoh yang pertama, sama. P, harimau adalah binatang buas. Hasilnya adalah benar. Ki, Malang adalah ibu kota Jawa Timur. Hasilnya adalah salah. Nah, dari kedua pernyataan ini, kalau digabungkan dengan operator implikasi, maka bisa kita nyatakan jika harimau adalah binatang buas, maka Malang adalah ibu kota Jawa Timur. Ya, jika harimau adalah binatang buas, maka Malang adalah Jawa Timur. Nah, begitu dia. Sekarang, apa hasil dari kesimpulannya? Maka kita lihat kalimat pertama benar, kalimat kedua salah, bisa kita simpulkan ini adalah iya. Ini dia ya. Kalimat pertama benar, kalimat kedua salah, kita simpulkan dia adalah salah. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, kalau kita lihat tabel kebenaran implikasi, kalau kita cermati di sini, dia hanya akan bernilai salah kalau kalimat pertama benar dan kalimat kedua salah. Yang lain akan bernilai benar. Itu dia. Ini bisa dipahami ya? Oke. Baik, kita akan lanjut. Yang berikutnya adalah yang terakhir ini adalah tabel kebenaran implikasi. Ya, implikasi dilambangkan dengan tanda panah dua arah. Ini seperti ini ya, tanda panah dua arah. Nah, ini tabel implikasi juga sama dengan tabel-tabel yang lainnya, cuma sedikit perbedaan di sininya ya. Kalau di atomnya sama-sama aja. Kalau salah, dia benar. Salah, benar, salah. Benar, salah, salah. Benar, benar, benar. Itulah dia kesimpulan dari tabel bi-implikasi. Nah, kita ambil contoh. Harimau adalah binatang buas. Tadi adalah benar. Malang adalah ibu kota Jawa Timur. Salah. Itu ya. Nah, kedua pernyataan ini, kalau digabung dengan operator bi-implikasi, maka, ini bi-implikasi ya, tanda panahnya 2, bukan 1. Ya. Kalau digabung dengan bi-implikasi, maka harimau adalah binatang buas jika dan hanya jika Malang ibu kota Jawa Timur. Benar apa salah? Ya, sebenarnya kita bingung kan kalau logika berpikir bingung, tapi jangan gunakan logika berpikir kita, tapi gunakan tabel kebenaran. Harimau adalah binatang buas jika dan hanya jika Malang adalah ibu kota Jawa Timur. Nah, kalau kita lihat di sini, harimau adalah binatang buas. Atau kalimat pertama adalah benar, gitu kan? Malang ibu kota Jawa Timur, kalimat kedua adalah salah. Sehingga kalau kita lihat di tabel kebenaran, kalau kalimat pertama benar, kalimat kedua salah, maka kesimpulannya adalah salah. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita ambil contoh gini. P,
Ya, P adalah 1 tambah 1 sama dengan 3. Q itu 1 tambah 2 lebih besar dari 5. P 1 tambah 1 sama dengan 3. Q 1 tambah 2 lebih besar dari 5. Kira-kira kesimpulannya apa nih? Iya, kalau kita lihat, kalimat yang pertama bernilai apa? Iya, bernilai salah. Kalimat yang kedua bernilai, iya, 1 tambah 2 masa bisa ada 5, ya kan? Juga bernilai salah. Oke, jadi dari kedua kalimat ini bisa kita simpulkan kalau menggunakan operator biimplikasi, maka bisa kita simpulkan apa nih? Pertama salah, kedua salah. Maka bernilai? Iya, bernilai benar. Karena kalimat pertama salah, kalimat kedua salah, nilainya benar. Itu dia. Timbul pertanyaan, Pak, kok jadi benar ya, Pak? Padahal kalimat pertamanya salah. Kalimat keduanya juga salah. Kok jadi benar? Itulah tabel kebenaran dari biimplikasi. Ya, jadi jangan gunakan untuk pola berpikir kita, tapi gunakan tabel kebenaran. Dia akan lebih dalam, akan jadi kenyataan. Oh iya, rupanya benar. Gitu dia. Oke, sampai sini dipahami? Baik, mungkin sampai sini dulu untuk materi dari logika proposisinya. Nah, silakan diulang-ulang kembali, karena kalau materi ini tidak bisa dipahami, maka akan repot untuk melanjutkan materi yang berikutnya. Karena ini adalah materi dasar sekali. Nah, nanti akan dilanjutkan dengan logika predikat dan seterusnya. Baik, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.